belum ada lagi nih job KOL buat gua nih, Yano. Sabar, saya juga belum dipanggil ngurusin gitu. KOL. Oh ya udah kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Boleh. Di podcastnya GoFit Cooling Down. Gokil. Nih sibuk apa lu sekarang? Sekarang ya seperti yang Bapak tahu tiap minggu MC masih. Terus kalau sekarang ya ada ngerjain beberapa aktivasi project tapi di belakang layar masih nggak jauh-jauh dari olahraga lari juga. Masih nggak jauh dari olahraga lari ya? Betul. Biasanya kan lu yang wawancarain orang. Kali ini gua nggak wawancarain lu nih. Iya nih. Ngobrol sama Yano. Terima kasih loh. Karena Yano punya project luar biasa ya, Ya. tahun ini. Tahun ini itu dia. Emang apa? Jadi sebenarnya gua kan udah lari dari 2015. Kan sekarang berarti kan udah 10 tahun ya. Iya. Angka spesial dong, 1 dekade. Jadi Satu dekade Yano kelihatan berkarya di generasinya dunia ya kalau lari ngomong gitu ya. dekade ya. Jadi apa namanya? Ya kalau gue lihat dalam 10 tahun lari ini, gue merasa kayak wah kayaknya ternyata lari tuh ngebuka wawasan banget, ngebuka koneksi banget. Terus apa namanya? Ternyata yang gue dapetin tuh bukan cuma sehat doang. Tapi Ada gue ketemu orang-orang yang luar biasa banget seperti kakak Yasir Nenek gitu kan. waduh. Dan juga teman-teman lainnya itu kan bentuk salah satu benefit juga yang gue dapetin. Terus apa namanya? Dan ternyata saya bisa loh hidup dari lari loh, walaupun saya bukan atlet dan podium loh. Gitu loh. Gila. Ya, walaupun Banyak banget atlet dan quotesnya. podium. Nggak, itu biasalah warga. Gitu ya. Iya. Jadi pengen melakukan sesuatu yang luar biasa, Iya. sesuatu yang berdampak. Betul, Di karena 10 tahun Yano berada di dunia lari gitu kan. konsisten gaya hidup sehat melalui Konsisten olahraga lari. gaya hidup sehat. di Inspirasi dunia lari. banget ya gitu. Soalnya apa namanya? Tapi Ya harus ternyata gue bisa, menginspirasi sih. ternyata gue ketemu sesuatu hal yang pada akhirnya ketemu dari apa namanya kesenangan dan ternyata bisa lanjut ke lebih dari hanya sekedar kesenangan. Ya jujur bisa menjadi mata pencarian sih, makanya itu dia di 10 tahun nih kayaknya gue ada satu hal yang gue lupa. Ternyata gue tuh lupa bersyukur. Oke. Nah makanya salah satu bentuk rasa syukurnya ya udah apa yang bisa gue lakukan yang bisa berdampak melalui olahraga lari. Yaitu Gitu loh. Ya akhirnya gue memutuskan untuk ikut di salah satu event charity run. Jadi insya Allah bulan Agustus nanti ya gue akan lari dan sambil menggalang dana juga gitu. itu menurut gua level apa Kenapa? ya? Level up-nya seorang pelari adalah tidak hanya ikut lari, tidak hanya ikut ya oke lah maraton Ya. gitu lah. Sama ini buat diri kita sendiri kan. Tapi ini gitu. sampai ikut lari untuk charity. Iya. Karena kalau lari untuk charity itu nggak 10 kilo, 20 kilo, tapi Kira jauh. berapa? Ini Bisa insya Allah 100 nanti kilo. 150 kilo ya. Astaga. Ya sebenarnya nggak sebenarnya gini. 150. Nah, sebenarnya gini, charity itu lu mau melakukan lari berapa kilo pun bisa aja. Lu cuma 5 kilo pakai charity bisa, 10 kilo mau charity bisa. Ya kebetulan eventnya ada 150. 150. Ada. Nanti ya dan Ya udah, kita cooling down dulu. Oh, kita di situ, cooling down dulu aja, sambil kalau gitu. gue tanya nih kenapa nih akhirnya bisa sampai berhenti loh dengan jaraknya. Kenapa sih harus 150 gitu. Yo. Lah saya Yoi, tadi lu lari berapa kilo hari ini? ya cukuplah 10 lah. Kok 10 doang? 10 doang. 10 doang aja dulu. Ya Untuk kan? persiapan 150 kilo ya? Di bawah 10%-nya begitulah. Jadinya Tapi tadi lu bilang ingin ngasih sesuatu ini sambil cooling down ya? ya. Ini ke distract dulu, tapi cooling down tuh penting ya? Pendinginan tuh penting ya? Kalau setelah buat selesai secara lari. teorinya memang penting. Kok secara teori? Karena saya orang yang malas cooling down. Ya gue jujur aja lah, emang kadang-kadang suka lupa cooling down. Iya. Cooling down lebih ke duduk di tempat kopi dan kita apa namanya berbicara dengan teman-teman, iya, ya kan? iya, Itu bentuk cooling down. Tapi harusnya stretching. Harusnya stretching ya? Harus stretching. Minimal ya semenit lah, 2 menit. Tapi gue bukan expertnya, jadi gue nggak mau berkomentar soal itu. Jangan, lu tahu kan? Iya. Digoreng sedikit-sedikit tadi threads. Ya. Terus Apa tuh? yang memotivasi lu untuk akhirnya ikut acara Run Charity ini apa? Jadi itu event namanya Run to Care tuh. Nanti tanggal 8 Run sampai to 10 Care. Agustus 2025 di Jakarta. Yang motivasi emang gue terakhir ikut itu di sana tahun 2021 waktu di Bali. Jadi yang ini adalah kali ketiga gue ikutan. Run to Care? Iya, kali ketiga gue ikutan. Karena pertama kali gue diperkenalkan dengan charity pun di lari ya dengan Run to Care 2018. Jadi yang tahun ini gue ikutan. Tapi memang mumpung di Jakarta, cobain naikin limit diri gue juga. Jadi harus ada pressure-nya tetap. Kayak ini orang nih nggak bisa kalau nggak di pressure gitu loh. Jadi Makanya dari 100 menjadi 150. 150. So far pengen nyoba jarak terjauh lari lah.
100 alhamdulillah udah pernah. Heeh. 3 kali, udah pernah 3 kali 100. Terus waktu itu nyobain 120 Binloop 2020 gagal gue DNF. Nah, jadi coba 150 deh. Tapi ya walaupun dengan konteks charity, ini kayak sebenarnya kalau orang suka mengentengkan charity sebenarnya lebih berat karena lu selain harus mempersiapkan lari, lu harus ngumpulin donasi juga. Betul. Gitu, Karena gue tuh selalu respect sama mereka-mereka yang Japri. lari itu capek. Lari itu capek, persiapannya luar biasa, apalagi lu 150. Terus lu harus mikirin orang untuk berdonasi gitu. Lu harus melakukan sesuatu dong, biar orang tuh tergerak hatinya untuk berdonasi. Selain DM, selain japri-japri, tapi lu melakukan sesuatu yang luar biasa ya. Ya, gue ingin mencoba cara lain lah. Maksudnya gue juga sambil berpikir apa ya yang kira-kira enak buat kita lakukan untuk bisa crowdfunding gitu kan. Nah ini salah satunya nanti, ini udah di-spill di sini ya, baju. Apa nih? Nah ini baju nanti kerja sama Easy Sunday, salah satu teman gue, Fadil Austin ya, di Makassar, brand lokal juga. Nanti kita akan open PO di mana profitnya 100% buat donasi. Terus abis itu mungkin akan ada lelang dari beberapa brand yang gue sudah kerja sama. Lelang barang juga, nanti hasil lelangnya akan disalurkan ke link donasi gue. Link donasi lu ya? Iya, terus sama sebenarnya ini out of the box ya. Nyokap gue kan masak ya. Nyokap gue kan suka bikin makanan juga ya, PO makanan ya. Gue bilang ya udah profitnya buat itu aja deh. Cuman ini lagi nego nih. Malah sama nyokap sendiri susah cuy nego. Gila. Jadi lu tuh minta, "Ma, profit agak gedean dikit kenapa?" Jadi lu tuh nggak hanya gue kira di otak gue ya, no. Ketika lu pengen run to care 150 ya udah lu lari terus lu share aja. Guys, gue lariin 150 donasi dong. Nggak sebatas itu ya, tapi lu melakukan banyak hal ya, paling termasuk ini jersey, terus tadi ada lelang, emak lu suruh ikut kontribusi gitu kan. Makanya insya Allah kayaknya nyokap gue juga turun jadi tim support mau dia. Kenapa lu mau melakukan banyak hal itu? Maksudnya biar berpikir cara lain yang apa ya sekiranya tidak monoton buat diri gue sendiri, dan gue ingin mencoba mengeksplor gimana caranya untuk bisa menggerakkan teman-teman juga untuk ikut berkontribusi gitu ke charity campaign ini gitu loh. Gitu. Jadi emang nanti charity-nya itu berfokus buat anak-anak sebetulnya buat sih. Anak-anak iya, jadi Run to Care itu memang setiap tahun mereka bikin event fokusnya ke anak-anak yang memang didampingi oleh SOS Children Village Indonesia gitu. Oke, ini kalau ngomongin soal Run to Care pendampingannya, nih gua aja udah tahu nih program keren banget gitu. Ini yang buat GoFiters yang penasaran bisa langsung dicek aja di Instagramnya dia, media sosialnya dia. Dan salah satu yang lari tahun ini adalah Yano yang biasa nge-MC. Abis 2 tahun ke belakang tuh gua kayak ngejar maraton speed gitu ya. Latihannya kan juga pasti kita digeber terus gitu ya. Maksudnya ini yang tahun lalu lo habis maraton ya? Maraton Berlin ya, alhamdulillah gitu. Terus tahun lalu lagi juga maraton Singapura ya kan. Yang rame itu kan. Nah, habis itu tahun ini kayaknya gue pengen coba deh lebih ke jarak, lebih ke endurance. Maksudnya speednya juga nggak terlalu kayak latihan maraton sih persiapan sebetulnya. Tapi yang 150 guys, GoFiters sekali lagi 150 kilo. Nggak dicicil ya? Terus larinya di Jakarta. Allahu Akbar. Jakarta itu kan ya kita sebagai yang biasa lari di Jakarta kan kadang-kadang humid. Terus itu banyak kendaraan, terus itu ya gitulah banyak, dan punya tantangan tersendiri lah. Iya, tantangannya ini adalah sebenarnya ini lebih ke integritas para pelari juga, karena Jakarta nih kalau bisa dibilang banyak jalan-jalan yang bisa nih spill lagi nih. Apa? Kalau lu mau main curang bisa sebetulnya. Muter lewat jalan pintas mana bisa aja. Tapi memang di sini jarak jauh ini juga diuji bagaimana kesungguhan hati lo untuk bisa menyelesaikan jarak sesuai dengan apa yang sudah disediakan dan disiapkan oleh official Run to Care juga. 150 km. Ya. Dan tantangannya bukan itu doang. Sebenarnya recovery lo juga diuji juga di situ. Gimana lo jaga nutrisi lo, jaga mood lo juga. Kapan lo harus manage waktunya, karena jujur ultra itu yang paling tantangannya adalah ketika lo sudah betah berhenti di water station atau checkpoint. Kalau lo berhenti kelamaan, lo nyaman, hati-hati di situ. Bisa ada godaan DNF itu. Iya, mulainya lagi itu susah ya. Iya, sama kalau gua yang jadi tantangan gua adalah recovery-nya atau ngisi refilling makanan gitu. Oke. Tapi ya Yano kan udah pernah 3 kali ya. Iya, so far sih 3 kali. Jadi semoga ini bisa jadi sesuatu yang lebih baik lagi, dan tentunya tadi tuh gimana cara biar setiap langkah lu di 150 km tuh bisa membawa dampak.
Itu donasi dia. lu pada ya. Ya, tolong dibantu untuk bentuk kontribusi nyatanya ya. Oke. Gue juga abis ini gue penasaran nih, Yano ini Kenapa kan tuh? kita kenal suka MC, bukan suka MC, langganan MC di hampir semua event lari. Itu gitu. dia makanya. Saya lupa bersyukur Jadi sepertinya. sebenarnya awalnya itu lu nge-MC dulu baru lari atau lari dulu baru nge-MC? Jangan jawab dulu. Duduk Sambil dulu lah. ngopi di situ. Ya, kita ngopi dulu. Jadi sebenarnya lu itu mulai lari dulu baru nge-MC atau nge-MC dulu baru lari? Nih kalau dirunut ya, Ah, kalau nge-MC sebenarnya bakatnya dari zaman sekolah tuh. oke. Tapi kalau spesifik buat lari nih, buat lari, itu gue larinya dulu. Larinya dulu? Larinya dulu. Jadi gue berangkat dari anak lari komunitas, terus biasa bantuin komunitas juga. Pada akhirnya bantuin komunitas dan ketemu, jadi kayak teman-teman di komunitas itu ada yang memang mereka sudah merintis race organizer. Jadi pada akhirnya gue dibawalah nge-MC pertama kali di event lari itu Maret atau April gue lupa, tapi 2018. 2008. Itu berangkat dari nge-MC acara komunitas dulu. Ah. Jadi bener gue nih kalau bisa Berarti lu dibilang tuh anak lari komunitas. Anak lari ya? Iya. Anak lari yang anak lari yang punya potensi untuk MC, akhirnya lu mengasah potensi itu dan menjadi salah satu ya bisa dikatakan salah satu MC lari yang terkenal lah di race-race tanah air ya. Makanya drama-drama komunitas kan gue tau banget. Ya kan? Berarti lu Tahu gak banget kayak gua. yang lain ya, yang lain yang kayak nge-MC tapi mereka akhirnya wah kayaknya peluang MC lari oke juga nih. Akhirnya mereka nyosor ke sana gitu. Gini, Kayak gitu ya? kalau mau gue lurusin, Heeh. nasi goreng biar bagaimanapun nasi goreng semua bentukannya, ya Iya, kan? betul. Tapi kan chefnya beda-beda ya, Iya. rasanya beda-beda, racikannya beda-beda. Udah gitu aja Ini intinya. maksudnya apa itu? Ya MC lari boleh, MC lari. Tapi kan MC Taste-nya lari beda. Tapi ini tolong ya teman-teman yang Gue nggak ada tendensi apa-apa ya. Lu gak ada tendensi apa-apa. Tapi gue sebagai pelari rekreasional dan selalu bertemu dengan punya beberapa teman MC. Nih kalau ada MC lari yang dengar omongan gue, please dong kalau seandainya MC lari itu diapalin gitu muka temen-temennya, biar pas finish tuh disambut gitu. Karena gini. Sebenarnya kalau gue mau mengakui kekurangan gue juga nggak hafal semua nama pelari anyway. Betul. Cuman memang kalau gue ketika berperan sebagai Yano MC di acara lari, gue selalu menempatkan diri kalau gue ini bukan bintangnya, tapi bintangnya adalah teman-teman gue yang ikut event lari tersebut, para runners yang memang hadir dari subuh-subuh, udah dandan cakep-cakep, culture, udah pakai bib, semua udah siap mau lari. That's the star gitu. Makanya ya pada akhirnya gue hanya bertugas sebagai part of event yang memang oh ya udah this is part of the service that you deserve it gitu loh. Jadi ya karena kan lu udah mengikat komitmen dengan lu ingin mendaftar biaya di race ini, lu udah latihan capek-capek. So you guys deserve it and you guys deserve to celebrate it on the race day. Oke, that's why lu selalu menyambut dengan penuh semangat ya. Penuh Teman-teman semangat, yang finish ya, penuh di semangat. Garis finish. Ya, seperti kita kedatangan kopi. ini. Solid ini. Solid nih, karena kita kalau di zona Blue X Go Fit ini kopi yang paling enak ya suasana kopi. Ya, kopi susu Yoi, Jakarta ini. kopi susu Jakarta. Nah, ini bukan endorse ya. Enggak, saya sering minum kesini kok. Iya gitu. Cuman jarang posting aja. Maaf ya. Jadi lanjut lagi tadi soal dunia perlarian Ya. gitu. Nah, menurut lo sendiri dengan hadirnya MC lari yang sekarang makin banyak karena tuntutan Oh, nggak banyak, MC lari itu dikit. Masa tau. sih? Dikit. Oh iya sih Dikit. itu aja gitu. Masih bisa dihitung jari. Ya Oh kan? iya? Masih hitung jari. Malah ya di sebelum gua masih ada lagi beberapa yang memang udah terjun duluan. Ada. Jadi pertanyaan gue ganti pertanyaan deh Ya kayak udah. gitu. Tapi perlu ada regenerasi kan? Pasti perlu. Gue sempat ngobrol sama beberapa MC lari sepuh, lu juga kenal. Mereka bilang bahwa iya nih kalau MC lari itu kita harus ada regenerasi, jangan kita Betul. doang. Iya sih, tapi emang kalian mau melakukan itu? Karena ketika kalian melakukan itu kan ada POV yang berbeda bahwa wah ladang gue diambil nih gitu. Menurut gue iya pasti akan ada regenerasi, cepat atau lambat itu pasti akan ada dan gue sudah mempersiapkan hal itu gitu. Jadi istilahnya gue ini bukan orang yang tipikal selalu betah di zona nyaman istilahnya.
Jadi gue selalu apa ya, what else, apalagi gitu loh. Istilahnya ya itu biar gue tidak terjebak di zona nyaman, karena kalau gue di zona nyaman bahaya buat diri gue sendiri gitu. Jadi istilahnya regenerasi pasti cepat atau lambat akan ada gitu. Cuman gimana yang sekarang bermain aja bisa nahannya atau enggak. Ini nih yang bahaya nih. Tapi dari lu sendiri yang lihat bagaimana dinamika dunia lari gitu. Aduh. Dari eventnya dulu deh. Sekarang kan hampir setiap minggu cuy. Hampir setiap minggu ada event lari. Nah, menurut lo gimana? Bagus menurut gua. Pertumbuhan industri ini bagus dan memang kalau bisa melihat trennya ya lu bisa lihat lah ya, brand lokal banyak yang bermunculan, event lari makin banyak, jumlah pelari juga makin banyak. Walaupun sebenarnya sebanyak apapun jumlah pelari ini sekarang nih, lu bilang udah banyak, tapi kita masih tergolong minoritas. Buktinya kalau kita lari masih di beberapa kota diklaksonin kan. Oh iya benar. It's true gitu. Betul. Rakyat Indonesia ratusan juta, tapi kalau nggak salah jumlah populasi pelari itu even though nggak nyampe 10%. Kalau nggak salah masih belum 10%. Ada muncul data bahwa salah olahraga yang paling favorit sekarang tuh nomor 1 lari cuy. Iya, karena entry barrier-nya nggak seberat olahraga lain. Betul. Mungkin kalau dibandingkan dengan, sorry kalau gue harus compare ya gitu, dibandingkan dengan sepeda, dibandingkan dengan tenis dan pedal yang harus naik, lo harus punya alat yang memang benar. Ya, tapi kalau lari kan ya udah. Sebenarnya modal sepatu, modal baju olahraga aja udah cukup ya buat bukan berlari. Baju olahraga, maksudnya lu modal pakaian yang nyaman untuk lo lari. Ya udah, you just go out from your home then run gitu kan gitu. Cuman tapi yang memang ternyata enggak ya sekarang. Iya, itu kan tergantung. Makanya bermuncullah pelari-pelari culture. Karena gue juga merasa gue sebagai pelari culture deh. Iya. Culture dalam artian mengikuti tren itu. Tapi sebenarnya kalau memang boleh boleh dijelaskan gitu ya. Ya memang kalau lo ingin mendapatkan kenyamanan yang maksimal dan juga experience yang berkesan untuk lari diri lo sendiri, ya memang lo harus menggunakan outfit yang diperuntukkan untuk lari. Benar. Gitu. Karena kan yang sekarang kan udah didesain sedemikian rupa supaya si pelari itu nyaman saat kita berlari gitu. Iya. Ya, sebenarnya ini apa ya? Tergantung POV dari teman-teman, POV-nya GoFitter sih. Mereka mau melihatnya seperti apa. Bodoh amat dengan pakaian yang biasa aja lari, atau kamu terganggu dengan harus dengan outfit yang bagus saat lari gitu. Itu kan ya POV-nya kayak gimana. Nah, itu tergantung frekuensi lo buka media sosial tiap hari sih sebenarnya. Dan tergantung di mana circle dunia perlarian yang kamu ikuti gitu kan. Lihat sekarang circle-nya banyak banget cuy. Iya, makanya. Iya nggak sih? Makanya banyak. Jadi kan pada akhirnya menciptakan tren-tren, movement, dan pada akhirnya kan media sosial rame banget ya. Dan menurut gue itu adalah sesuatu yang bagus, ya biar apa, maksudnya industrinya hidup. Gitu. Sesuatu yang bagus, industrinya hidup, tapi harus ada yang dikontrol kan. Menurut lo part-part apa yang harus dikontrol dari dunia lari ini? Enggak, lu jawab dulu itu dunia lari ini. Harus ya gue jawab ya? Iya dong, gitu. Udah kalau mau lihat yang rame-rame melihatnya di threads, udah itu satu itu ya. Tapi kalau memang harus dikontrol adalah bagaimana kita menyampaikan ke publik sendiri tentang esensi lari itu. Gitu. Soalnya kadang-kadang kan memang sebenarnya cara komunikasi orang tuh kan macem-macem ya. Cara menyampaikannya juga beragam karena kita kan juga pelari latar belakangnya nggak sama semua. Dan sebabnya kita berlari pun juga macem-macem gitu. Jadi istilahnya kembali ke kita sendiri gimana caranya kita menyampaikan sesuatu tentang lari itu ke media sosial. Dan pada akhirnya memang lu udah harus tahu resiko. Kalau memang lu melemparkan sesuatu ke media sosial, itu berarti sudah siap untuk dikonsumsi publik. Gua ini mengutip dari salah satu figur favorit gua, Panji Pragiwaksono. Lu bilang kalau lu udah melempar sesuatu ke media sosial, itu berarti lu udah harus siap kalau yang mengkonsumsi itu adalah seolah-olah seluruh dunia tuh akan tahu jadi apa yang lu posting. Iya, gitu aja. That's why sekarang tuh banyak banget bermunculan konten kreator yang tidak bertanggung jawab. Ya, enggak. Itu, kayak gitu maksud lo. Influencer lari yang baru begitu kan. Lu sebagai orang lama, bukan orang lama sih sebenarnya. Nih kayaknya tadi kan bahas charity gue. Ya bentar, sebelum kesana, karena gue juga berharap teman-teman influencer yang menonton ini juga mereka akhirnya support lu di charity lu gitu kan. Iya. Nah, walaupun awalnya ngejulitin dulu, apaan sih nih kamu influencer apa dia? Jadi gimana? Itu tadi balik lagi pertanyaan gue. Ini influencer baru yang bermunculan. Ya, betul. Oke. Memang kalau influencer banyak yang bermunculan ya bagus juga sih menurut gua karena. Tapi pertanyaannya emang mereka influence? Wah, itu dia. Gue menanyakan ke lu.
Wah, influence atau tidaknya ya, tergantung lu ke-trigger apa enggak. Itu ya. Kalau menurut gua tetep gua akan berpegang teguh dengan prinsip don't make stupid people famous. Setuju sih. Ini esensi charity-nya hilang nih. Bener. Enggak dong. Enggak, maksudnya. Yaudah selesai. Lu menyelesaikan masih mau itu. terusin kan nih? Enggak, selesaikan itu dulu. Ntar dulu, oke. Jadi maksud gua, kalau lu memang mau ngontenin sesuatu tentang lari dan lu istilah katanya ingin ada hasrat untuk bisa menginfluence di sekitar lo atau siapapun yang melihat konten lo, at least you responsible with it lah gitu. Jadi paling tidak kalau ketika lo ingin mengkontenkan sesuatu, paling tidak lo cari dulu landasannya bagaimana, referensinya gimana, sehingga pada akhirnya lo yakin dengan apa yang lo posting. Dan ini selalu memang harus menjadi patokan gue juga ketika gue menyampaikan sesuatu adalah cara berkomunikasinya bagaimana, disclaimer-nya juga gitu. Is it based on referensi teori apa atau memang berdasarkan experience? Tapi kan kebanyakan rata-rata kan mereka based on experience ya. Betul. Tapi ya alangkah baiknya memang kalau lu mau ngontenin tentang lari, at least lu coba berinteraksi dengan pelari dulu deh. Jadi paling nggak lu tahu nih gambarannya pelari yang emang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun itu pasti POV-nya beda-beda. Jujur memang kalau bicara tentang lari, ini karena kembali lagi ke bagaimana penerapan ke masing-masing diri orang. Iya, setuju. Gitu kan. Nah, kenapa gue menanyakan ini? Karena kan ketika lu mengambil jalan untuk 150 kilo di Run to Care, banyak cara yang lu lakukan untuk menggalang donasi kan. Salah satunya adalah dengan konten. Betul. Gitu. That's why kenapa gue menanyakan ini, karena disitulah peran caranya sebuah konten bisa memberikan dampak kepada mereka yang nonton, termasuk ngobrol kita di podcast Cooling Down ini kan juga menggerakkan hati teman-teman GoFiters, teman-teman pelari ya, agar mereka tuh bisa mau berdonasi. Jumat berkahnya, gitu. Tanggal mudanya, ayolah ya. Gitu. Jadi ya makanya lewat ini juga gue sebenarnya ingin menyampaikan kalau teman-teman yuk ikutan membantu gue juga gitu, karena kembali lagi misi ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan teman-teman juga. Betul, istilahnya GoFiters yang nonton gitu. Jadi periodenya udah berlangsung kalau nggak salah sampai akhir Agustus. Jadi gue itu memang akan crowdfunding, fundraising ya seperti yang tadi Kakak Yasir sudah tanyakan. Selain itu gue juga insya Allah nanti akan buka PO untuk baju ini gitu ya. Mudah-mudahan konten ini tayang PO-nya udah buka kali ya, dalam waktu dekat akan buka. Terus ya kalau mau jalan cepetnya di link Instagram gua atau di beberapa postingan gua pasti akan lihat kalau ada link kitabisa.com/RTCiano. Nanti tolong editor ditaruh di sini ya. Oke. Yang gede, yang tebel, tulisannya yang jelas. Dukung saya untuk misi kebaikan di Run to Care ya, kitabisa.com/RTCiano. Karena podcast ini sebenarnya itu, saya pengen teman-teman semua ikut kontribusi. Tujuan dari kita ngobrol itu ya, GoFiters. Jadi tujuan kita ngobrol di sini adalah mengajak teman-teman GoFiters untuk ikutan berkontribusi, berbagi kebaikan dalam setiap langkah Yano di 150 km. Jadi kalau 150 km. Jadi kalau gue boleh tahu tentang misinya itu, kasih tahu tentang misinya itu untuk apa. Jadi sebenarnya isu yang diangkat adalah tentang anak-anak, karena SOS itu selalu berfokusnya akan pengasuhan anak gitu. Nah, kali ini yang berfokus di tahun ini Run to Care adalah kalau mungkin di sekitar teman-teman GoFiters semua itu ada anak-anak yang memang dari kecil sudah putus hubungan dengan orang tua dalam artian keterpaksaan karena faktor ekonomi. Jadi pada akhirnya ya nggak tahu lah, mungkin ini isunya mungkin dekat sama kalian atau mungkin pernah dengar juga, kayak dari kecil yang dititipkan ke saudaranya, dititipkan ke neneknya, dititipkan ke kerabatnya, keluarga, yang karena memang orang tua ini dari ketika melahirkan anak ini memang tidak bisa mengasuh dan memberikan penghidupan yang layak mungkin. Nah, ternyata di Jakarta tuh banyak sekali anak-anak yang memang mendapatkan pengasuhan yang tidak layak menurut orang tuanya. Pada akhirnya mereka harus menitipkan ke sanak saudaranya. Ini berarti adalah siklus keterpisahan anak dari orang tua terkait kasih sayangnya. Nah, ini yang memang SOS Student Village atau Desa Anak SOS ini fokus ke tahun ini untuk memutus rantai itu. Jadi lewat program keluarga dampingan, mereka mencoba untuk menemukan kembali anak-anak yang memang terputus kasih sayang dari orang tuanya. Nah, itu dia. Tahun ini akan diangkat seperti itu. Gue selalu percaya semua sesuatu niat yang baik pasti dikasih jalan. Amin. Entah itu jalannya lurus, berliku-liku, yang penting pasti ada jalannya. Imbang ya, udah julid terus baik lagi ya. Dan gue yakin kehadiran lo di sini, kita ngobrol di Cooling Down, podcastnya GoFit ini adalah salah satu dari langkah lo untuk mengajak teman-teman GoFiter semuanya untuk berkontribusi. Ayo kita
dukung Yano di langkah kebaikannya. Amin. 150 km run to care ini. Mudah-mudahan terinfluence dengan kata-katanya Kakak Yasir ini. Karena Kakak Yasir ini kata-katanya selalu meyakinkan. Insya Allah donasi yang terkumpul sesuai dengan target yang saya harapkan. Amin. Dan juga sebenarnya kalau kita pikirkan, kalau kita lakukan sesuatu ini jangan memikirkan untuk penerima manfaat, tapi insya Allah ini nanti akan berbalik kembali ke teman-teman semua. Karena gue selalu percayakan hukum tabur tuai gitu loh. Jadi apa yang sudah gue tabur nanti insya Allah akan gue tuai. Apalagi kalau kebaikan. Benar. Ya, selalu gue berharap akan ada rezeki yang berlimpah ketika kita sudah melakukan kebaikan. Tuhan gak tidur gitu. Betul sekali. Kayak bukan gue banget ya sih? Enggak, lu banget kok itu. Sisi lain lu banyak. Tolong dibantu ya. Oke, thank you banget Yano, Terima kasih MC banyak, handal Kakak Yasir. kita yang saat tahun ini akan berbuat sesuatu yang luar biasa. Ya, ngeri-ngeri Kita sedap doain 150 good luck ya bro. Ya, 30 Good luck jam. Untuk 30 jam, 150 kilometernya. Harus di bawah 30 jam. Harus di bawah 30 jam. Semoga tadi bisa banyak donasi lagi yang datang. Amin. Amin. Dan itu tadi GoFiters, obrolan gue dengan Yano terkait dengan banyak hal. Makasih. Dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu dukung Yano. Nanti ada linknya Ada di ya. sini. Di sini ada linknya. di bawah tulisannya ukuran berapa yang gede? 30 lah dan bold ya, di highlight ya. Highlightnya warna kuning kalau bisa ya. Atau warnanya GoFit apa sih? Merah ya, merah. Boleh lah pokoknya ya. Pokoknya warna GoFit tulisannya kelihatan jelas bold. kitabisa.com/rtc Yano. Oke. YANO. Dan ya, thank you Tolong semuanya. editor Kalau sebelah nggak sini. di-cut nih nggak akan kelar-kelar nih. Tolong. Yano, terima kasih. Terima kasih ya. GoFiters, kita jumpa lagi di podcast Cooling Down selanjutnya. Terima kasih. Kitabisa.com. Iya. kitabisa.com/Yano ya. RTC Yano. RTC Yano. Thank you GoFiters.